Selamat siang, selamat sore teman-teman sharing solusi. Kembali bersama saya Andrian. Saya sesuai janji akan mencoba untuk melanjutkan pembahasan yang kemarin. Di part 2 ini akan coba saya presentasikan dalam bentuk video. Jadi untuk yang kemarin tertinggal atau belum sempat membaca tulisan saya, kemarin kita membahas tentang 3 elemen pengembangan usaha. Saya coba untuk merangkum sedikit. Jadi ada 3 elemen penting dalam pengembangan usaha. Dalam kasus ini adalah toko bangunan. Ada 3 elemen. Pertama adalah modal, berbicara tentang uang dan ketahanan finance. Yang kedua adalah tentang penjualan, berbicara tentang arus kas. Dan yang terakhir adalah tentang kapasitas toko yang berbicara tentang infrastruktur. Jadi ketiga elemen ini saling bersinergi dan saling terkait satu sama lain. Saking terkaitnya bahkan seperti lingkaran setan. Maksudnya adalah contohnya untuk menambah modal kita perlu juga untuk menambah penjualan. Penjualan yang naik otomatis modal akan menambah modal. Namun untuk menambah penjualan sendiri otomatis membutuhkan kapasitas yang meningkat juga. Jadi misalnya kita harus menambah kita harus menambah gudang, kita harus menambah armada, harus menambah pegawai. Nah, untuk menambah kapasitas sendiri atau infrastruktur tadi ternyata harus butuh modal juga. Jadi ya akhirnya muter-muter, sehingga kita seperti dilema, manakah yang harus diprioritaskan terlebih dahulu. Kemarin saya coba polling, manakah jika teman-teman memiliki uang fresh money 500 juta, manakah yang akan dialokasikan? Entah apakah memprioritaskan toko, membuat rak, menambah stok, atau untuk budget marketing dalam rangka untuk meningkatkan usaha. Untuk meningkatkan penjualan. Nah, di part kedua ini saya akan mencoba untuk menggarisbawahi kapasitas toko dan penjualan. Jadi saya coba untuk menduelkan antara kapasitas dan penjualan itu. Kapasitas dan penjualan ini ibaratnya seperti supply and demand. Manakah yang kita harus prioritaskan? Sebenarnya kapasitas dan penjualan sendiri sama-sama penting. Tidak berarti kapasitas itu lebih penting, dan sebaliknya tidak berarti penjualan itu lebih penting dari kapasitas. Semuanya tergantung dari strategi usaha masing-masing. Nah, di part 2 ini saya akan coba untuk mempresentasikan kasus-kasus dalam suatu usaha. Jadi di diagram ini bisa diperhatikan ada kurva waktu, ada sumbu waktu, ada sumbu omset. Nah, ini garis biru ini adalah melambangkan peningkatan permintaan. Jadi permintaan di pasar ini ada kalanya akan naik, ada kalanya akan turun. Nah, di kasus pertama ini adalah saya sebut sebagai kasus usaha ideal, di mana kemampuan jualnya selalu mengikuti permintaan pasar. Contohnya misalnya dalam kasus toko bangunan, misalnya dalam bulan pertama permintaan toko akan semen gresik misalnya adalah 50 sak. Nah, usaha ini otomatis dia akan menyetok sama atau kurang dari permintaan. Jadi dia seperti main aman. Ketika permintaan naik, dia juga akan semakin naik di bulan berikutnya. Misalnya di bulan berikutnya 100, dia juga akan mencoba untuk menaikkan kemampuan jualnya. Nah, tapi ketika turun, otomatis dia juga akan ikut menurunkan kemampuan jualnya. Nah, bahayanya atau cilakanya jika permintaan ketika turun ternyata dia kemampuan jualnya tidak diturunkan, otomatis akan terjadi overstock atau overservice.
karena service levelnya lebih tinggi dari permintaan. Nah, jenis ciri-ciri usaha ideal ini adalah modal terbatas, risiko modal terbatas. Jadi saya coba jabarkan satu-satu. Jadi karena modal terbatas, jadi kita tidak bisa fleksibel. Jadi ketika ada permintaan, maka kita carikan barangnya. Ketika permintaan turun, maka kita coba alihkan ke produk yang lain. Nah, dengan teknik ini maka resikonya akan menjadi kecil. Kenapa? Ya otomatis karena bermain aman itu tadi, karena selalu ada permintaan selalu lebih tinggi dari kemampuan jual. Nah, yang ketiga, kasus usaha ideal ini selalu dipengaruhi oleh market. Misalnya kalau dalam suatu waktu, misalnya hari raya, lebaran, karena banyak permintaan cat sedang melonjak tinggi, maka yang kemampuan untuk menjual cat juga ikut dinaikkan. Jika masuk bulan-bulan hujan, musim hujan, maka kemampuan penjualan akan dialihkan menjadi penjualan misalnya talang atau penjualan terpal atau plastik. Nah, untuk ciri-ciri yang ketiga, budget marketing minim. Jadi karena usaha ideal ini selalu terpengaruh oleh permintaan, jadi dia akan lebih mengalokasikan budget marketingnya untuk infrastruktur. Jadi dia tidak terlalu peduli dengan permintaan karena permintaan sudah tinggi. Dia ya hanya mengikuti pasar, istilahnya hanya mengikuti tren pasar saja. Nah, budget marketing ini lebih dialokasikan untuk menambah kapasitas toko, seperti itu. Nah, di kasus yang kedua ini adalah kebalikannya. Ini adalah strategi-strategi yang dilakukan oleh pemain-pemain besar. Jadi dia memiliki kemampuan jual yang lebih tinggi dari permintaan. Nah, ini adalah kemampuan jual, permintaan selalu mengikuti kemampuan jualnya. Nah, untuk penganut aliran ini saya sebut dengan usaha optimistik. Jadi dia mencoba untuk mempengaruhi market. Nah, usaha optimistik ini biasanya ciri-cirinya adalah modal besar. Jadi dia punya sumber daya yang besar, dia tidak butuh permintaan, justru dia malah membuat permintaan itu sendiri. Contohnya misalnya di suatu daerah belum trennya produk-produk misalnya seperti kalau toko bangunan misalnya marmer gitu ya, misalnya marmer atau misalnya atap rooftop. Nah, rooftop kan hanya di daerah perkotaan saja, tapi di desa kan belum, mungkin hanya atap galvalum. Nah, ini toko tersebut berusaha untuk memperkenalkan atau mengedukasi masyarakat tentang produk baru ini. Jadi dia terlebih dahulu punya kemampuan penjualan itu, sedangkan permintaannya produk tersebut belum tinggi. Nah, ini otomatis akan memiliki resiko yang besar karena belum tentu permintaan akan mengikuti kemampuan jual. Jadi ya memang permintaan akan mengikuti, tapi selalu kemampuan jualnya lebih tinggi daripada permintaan. Nah, ciri-ciri yang ketiga mendorong tren marketnya. Seperti yang saya ceritakan tadi, tujuan dari penganut aliran ini adalah untuk mempengaruhi market. Jadi dia mendorong suatu tren untuk barang-barang yang belum terlalu terkenal. Nah, dia memang risikonya besar, cuma marginnya otomatis besar karena kan barangnya juga belum banyak di pasaran, dia bisa ambil margin banyak. Nah, untuk ciri-ciri ini yang keempat, budget marketingnya otomatis besar. Jadi dia
karena dia tujuannya tadi untuk mengedukasi terhadap produk yang dia jual, otomatis dia akan mengalokasikan budget lebih di marketing. Jadi untuk penganut aliran ini, dia kemampuan jualnya akan ketika menurun, maka permintaan sendiri akan turun gitu. Jadi suatu saat ketika barangnya sudah langka di pasaran, maka permintaan juga akan turun begitu. Nah, oke, sekian untuk penjelasan saya. Semoga tidak bingung ya. Mohon maaf karena saya juga agak gagap dalam menjelaskan. Semoga bisa bermanfaat. Jika kurang bermanfaat, maka bisa di skip saja. Terima kasih.